محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Sebelum kita lanjutkan majelis ilmu kita, ada dua pertanyaan yang saya lupa. Sudah lama pertanyaan ini disampaikan ke saya. Yang pertama, mentalkinkan orang yang jelas-jelas bukan orang Islam atau kafir ketika dia sakratul maut, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia boleh disolatkan? Jawabannya wajib disolatkan. Karena yang sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia sudah berhak untuk mendapatkan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang sudah kemarin kita baca, yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW kepada pamannya, kalimatan uhajju laka biha indallah, maka boleh disalatkan, bahkan wajib disalatkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mentalkin orang yang sakratul maut tapi dia sudah tidak nyambung lagi? Kalau sudah tidak nyambung, ya sudah tidak usah ditalkin lagi. Karena talqin itu tujuannya adalah supaya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia pingsan nggak nyambung, ya nggak usah ditalqin. Ditunggu dulu kalau dia sudah siuman atau sudah nyambung, baru kemudian diusahakan untuk ditalqin lagi. Baik, kita melanjutkan pembacaan buku Diktat Janais yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Al-Indonesi dan para timnya. Kita sudah sampai pada nomor 10. Kita lanjutkan sekarang nomor 11. Melaksanakan wasiat mayit selain wasiat yang mungkar. Artinya kalau wasiatnya berisi kemaksiatan maka tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan firman ya, karena kata-kata firman itu adalah bahasa yang asalnya dari orang-orang non-muslim. Kalam Allah Subhanahu wa taala, walakum, dan bagi kalian nisfu ma taraka azwajukum, separuh dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istri kalian. Illam yakul lahunna waladun, jika istri tidak punya anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau istri punya anak, falakum rubuh, maka suami mendapatkan seperempat mimma tarakna, dari warisan istri. Min ba'di wasiyatin, setelah wasiat yusina biha, yang diwasiatkan oleh para istri, audainin, atau setelah hutangnya. Hadis ini menunjukkan bahwa wasiat itu harus dilaksanakan, wasiat dari mayit. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan pembagian warisan sebagaimana dalam ayat ini itu setelah ditunaikan kewajiban yang lainnya. Yang pertama adalah wasiat dan yang kedua adalah hutangnya mayit. Tapi cara pengurutannya adalah hutang dulu diselesaikan, baru kemudian wasiatnya mayit. Jadi meskipun wasiatnya disebutkan di awal di dalam ayat ini, akan tetapi secara pelaksanaan yang ditunaikan adalah hutangnya dulu, sebagaimana dulu sudah saya jelaskan. Ini termasuk di dalam bab takdim wa takhir. Takdim itu adalah mendahulukan, takhir itu adalah mengakhirkan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat ini didahulukan dan menyebutkan hutang ini diakhirkan, akan tetapi sebenarnya hutang ini diawalkan pelaksanaannya, sementara wasiat ini adalah diakhirkan pelaksanaannya. Ini namanya apa? Takdim dan takhir. Nah, takdim dan takhir ini terdapat banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Contohnya yang kemarin barusan kita pelajari di dalam majelis tafsir kita di Mim Gading. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika menguak sebuah pembunuhan yang tidak diketahui siapakah pelakunya. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam disuruh untuk mencari seekor sapi dan disembelih, kemudian sapi itu dipukulkan kepada orang yang mati tadi, maka dia akan hidup. Nah, setelah Bani Israel mendapatkan sapi tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa idh qataltum nafsan, ingatlah ketika kalian membunuh jiwa, faddaratum fiha, lalu kalian saling menuduh di dalamnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah itu akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan, maksudnya akan menyibak siapa pelakunya. Nah, sebenarnya ayat 72 surat Al-Baqarah ini mestinya letaknya adalah pada ayat-ayat sebelumnya, di atasnya. Tapi memang sengaja
Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebab dicarinya sapi itu adalah diakhirkan, itu karena memang tujuannya adalah ditaqdim wa ta'khir, ya, untuk mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan. Kemudian bab berikutnya, mencium mayit itu diperbolehkan. Dalilnya apa? An Aisyah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini radhiyallahu anhuma mestinya diganti radhiyallahu anhum. Anna Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar qabbala, dia telah mencium an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa, sementara Nabi itu mayyitun, itu sudah wafat. Diriwayatkan oleh Bukhari, sementara lafalnya adalah diambil dari Musnad Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati itu boleh dicium. Dan ketika di sini dikatakan qabbala, mencium, berarti menunjukkan juga bolehnya menyingkap wajahnya orang mati. Karena mencium orang mati itu perlu untuk menyingkap wajahnya. Maka hadis ini sekaligus menunjukkan dua hal, bolehnya menyingkap wajah, dan yang kedua bolehnya mencium terhadap jenazah itu. Tapi tentu saja berlaku hukum-hukum selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup, laki sama laki-laki bersentuhan nggak apa-apa. Laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya tidak diperbolehkan. Demikian juga kalau kita punya tetangga mati, ya, dia wanita, nah kemudian kita mengamalkan hadis ini nggak boleh. Karena ini nggak pasnya. Jadi laki-laki dengan wanita ketika masih hidup, ketika sudah mati hukumnya sama, dilarang. Bukan berarti kalau sudah mati berarti boleh dilihat auratnya. Enggak, tetap saja auratnya nggak boleh diperlihatkan. Sehingga wanita mati tidak boleh dimandikan oleh laki-laki kecuali berdasarkan dalil, yaitu dimandikan oleh suaminya atau dimandikan oleh istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan larangan yang sangat tegas laki-laki menyentuh wanita di dalam hadisnya yang berbunyi la ayyut'ana, yang diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an, sungguh bahwasanya yut'ana, ditusuk-tusuk fi ra'si ahadikum, pada kepala seseorang di antara kalian, bimikhyat, dengan sebuah jarum min hadid yang berasal dari besi. Itu khairun lahu, lebih baik bagi dia, maksudnya lebih ringan siksaan itu, min, daripada ayyamassa, dia menyentuh imra'atan, seorang wanita, la tahillu lahu, yang tidak halal baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan hadis ini derajatnya sahih, maka bisa dijadikan dalil. Dan hadis ini berlakunya adalah untuk ketika masih hidup maupun ketika sudah mati. Seorang laki-laki tidak boleh menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Kecuali dalam satu kondisi, yaitu ketika menurunkan jenazah wanita tadi ke liang lahat, ke liang kuburan. Ini dilakukan oleh laki-laki, meskipun bukan mahramnya, nggak apa-apa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan hal itu. Ada seorang putrinya namanya Zainab, wafat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika jenazah ini akan diturunkan ke liang lahatnya, beliau mengatakan, yang turun ke liang lahat jangan orang yang tadi malam mengumpuli istrinya. Nah ternyata suaminya yang mati ini tadi, itu tampaknya malamnya itu sudah mengumpuli istrinya itu. Jadi malamnya dikumpuli, kemudian apa? Paginya wafat. Maka akhirnya kemudian suaminya tidak mau turun. Akhirnya Abu Talhah, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada kaitannya dengan wanita ini, kemudian turun ke liang lahat dan menurunkan jenazah wanita itu. Maka dalam satu kondisi ini saja ini diperbolehkan, karena memang para wanita juga tidak diperkenankan untuk datang ke tempat penguburan itu. Baik, kemudian di sini tadi saya katakan radhiyallahu anhum. Kenapa anhum? Karena hum ini adalah untuk menunjukkan jamak, ya, banyak orang. Dan yang disebut di sini adalah 3 orang. Yang pertama adalah Aisyah, 1. Yang kedua adalah Ibnu Abbas, 2. Dan yang ketiga adalah Abbas itu sendiri. Ya. Maka 3 orang ini semuanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang benar dikatakan di sini radhiyallahu anhum. Karena kalau radhiyallahu anhuma berarti yang didoakan hanya Aisyah dan Ibnu Abbas. Sementara Abbas yang juga namanya disebutkan di sini, ini juga termasuk sahabat Nabi, maka mestinya juga ikut didoakan. Ini sebagai ralat terhadap buku ini. Ya memang bukunya manusia, ya pasti ada kesalahan-kesalahannya. Saya termasuk yang meneliti buku ini sebelum dicetak, tapi ternyata juga terlewat. Tapi insya Allah kalau ada kesempatan untuk mencetaknya lagi, akan kita perbaiki.
Hadis 32, an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi qabbala mencium Utsman bin Affan, bukan Utsman bin Affan ya. Sama-sama Utsman. Wa huwa sementara Utsman itu mayyitun, sudah mati. Wa huwa sementara Nabi itu ia beki, beliau menangis. Atau dia mengatakan ainahu, kedua mata Nabi tadrifan, itu mencucurkan air mata. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi juga. Hadis ini menguatkan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya kan perbuatan Abu Bakar. Nah, mungkin orang tidak puas, ini kan Abu Bakar bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya katakan bahwasanya kalau tidak puas dengan hadis pertama karena itu perbuatan sahabat, maka lihatlah hadis yang setelahnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang qabbala, yang mencium Utsman bin Affan. Jadi seolah-olah Abu Bakar itu mengikuti sunnah Nabi. Dulu Abu Bakar melihat Nabi mencium Utsman, maka akhirnya ketika Nabi wafat dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian dari hadis ini ada dua bahasan. Bahasan yang pertama dari sisi ilmu bahasa, ya. Di sini ada wahwa yang pertama. Di sini ada wahwa yang kedua. Kalimatnya sama ya, wahwa dan wahwa. Tapi ternyata wahwa yang pertama ini adalah kembali kepada Utsman bin Affan, sementara wahwa yang kedua ini malah justru kembalinya kepada yang jauh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam bahasa Arab memang kaidahnya mengatakan ad-dhamir, kata ganti, yurja'u, dikembalikan ila aqrabi madhkur, kepada kata yang paling terdekat. Ini dhamir ya, wahwa. Kembalikan ke siapa? Apakah kepada Utsman ataukah kepada Nabi? Dikembalikan kepada yang terdekat. Nah, ini berarti apa? Utsman bin Affan. Nah, berarti yang satu ini tersisa ini, maka berarti harus kembalinya kepada yang lebih jauh, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ilmu bahasa cukup penting karena kadang-kadang kita mendapatkan di dalam Al-Quran semacam itu juga. Misalnya lihat di dalam surat Al-Alaq. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita, apa pendapatmu, alladhi yanha, terhadap orang yang melarang siapa? 'Abdan idza shalla, melarang seorang hamba ketika dia salat. Ini berarti orang yang jelek ya. Orang yang pertama adalah orang yang jelek. Ara'aita, apa pendapatmu, in kana 'alal huda, jika dia itu adalah berada di atas petunjuk, au amara bit taqwa, atau dia itu memerintahkan dengan ketakwaan. Berarti ini orang yang baik, yang tadi sholat tadi itu. Ara'aita in kadzdzaba, apa pendapatmu jika dia mendustakan, wa tawalla, dan dia berpaling. Nah, di sini ara'aita in, kemudian berikutnya juga ara'aita in, sama ya. Akan tapi yang pertama itu kana 'alal huda, sementara yang kedua kadzdzaba wa tawalla. Nah, yang kana 'alal huda ini siapa? Apakah kembali kepada abdan ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, ataukah kembali kepada alladzi, yaitu adalah orang kafir yang melarang Nabi SAW salat. Nah, tadi seperti yang saya katakan, kata ganti dikembalikan kepada yang paling dekat, sehingga kana di sini kembalinya kepada abdan, tidak kembali kepada alladzi. Maka ara'aita in kana 'alal huda, ini adalah Nabi Muhammad SAW. Apa pendapatmu jika beliau itu berada di atas petunjuk? Au amara bit taqwa, atau beliau itu memerintahkan ketakwaan. Kemudian sudah titik kalimatnya, kemudian bicara tentang orang yang pertama, yaitu orang yang jelek. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, apa pendapatmu jika orang yang pertama yang melarang Nabi tadi itu mendustakan dan berpaling. Ya, ini ilmu bahasa Arab yang cukup penting untuk bisa digunakan memahami ayat-ayat Al-Quran maupun nas-nas hadis Nabi SAW. Insya Allah bisa dipaham deh. Meskipun rodok bulat, tapi insya Allah bisa dipaham. Dan kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, di sini dikatakan wa huwa yabki, Nabi menangis, menunjukkan bahwa menangisi kematian orang itu diperbolehkan apabila memang tanpa meratapi. Yang dilarang itu meratapi ya. Nabi pernah ditanya orang ketika dia itu menangis, ada orang yang mati. Ma hadza ya Rasulullah?
apa ini Rasulullah? Artinya apa? Kok nangis? Jenengan Rasulullah kok nangis? Ya? Maka beliau mengatakan, innama hadhihi rahmah. Sesungguhnya nangis ini adalah tanda belas kasihnya seseorang. Kalau ada hatinya itu ada belas kasih, maka dia malah justru menangis ketika ada orang yang mati. Wa innama yarhamullahu bihada au yu'adzib. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunjuk kepada lidahnya. Tiada lain Allah Subhanahu wa taala itu merahmati seseorang gara-gara mulutnya atau justru Allah akan menyiksa orang itu. Artinya yang menyebabkan disiksa atau mendapatkan rahmat Allah itu mulutnya. Kalau mulutnya meratap, maka akan disiksa oleh Allah. Kalau mulutnya berdoa yang baik-baik, maka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mata enggak ada masalah. Mata nangis silahkan tafadhol. Tapi mata nangis juga enggak wajib, Pak. Karena itu dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan dua bab yang bertolak belakang. Bab yang pertama, bab menangis ketika ada orang yang mati. Bab yang kedua, bab tidak menangis ketika ada orang yang mati. Maksudnya silahkan pilih ya. Mau nangis atau mau tidak nangis, tafadhol, enggak ada masalah. Semuanya ada contohnya dari ulama-ulama salaf sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama. Kita masuk bab baru kalau tidak ada pertanyaan. Hal-hal yang diperbolehkan dan juga hal-hal yang dilarang ketika ada orang yang mati. Pertama, yang dilarang adalah berkumpul dan makan-makan di rumah duka. Ini termasuk meratap sehingga dilarang. Hukumnya haram. Dalilnya nomor 33, An Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kunna adalah kami maksudnya adalah para sahabat. Naro, kami berpendapat al-ijtima' berkumpul ila ahli mayyit kepada keluarganya orang yang mati alias di rumah duka. Wa san'at ta'am dan membuat makanan-makanan yang untuk dihidangkan pada orang-orang yang hadir tadi itu minan niyahah, itu termasuk meratap. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sanadnya sahih sehingga bisa dijadikan dalil. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada acara makan-makan bersama di rumah duka. Baik itu sebelum penguburan atau setelah penguburan sama saja. Karena di sini dikatakan al-ijtima' ila ahli mayyit, berkumpul kepada keluarganya mayit dan tidak disebutkan apakah itu setelah penguburannya atau sebelumnya. Maka hukumnya sama. Kalau berkumpul kepada ahli mayit sebelum penguburan, tapi tanpa makan-makan untuk menunggu pelaksanaan sholat jenazah dan pemberesannya, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau berkumpulnya itu adalah son atau ta'am disertai dengan makan-makan, maka disinilah yang disebut sebagai an-niyahah. Kalau di Solo, saya mengetahui sendiri tangga saya, nah itu biasanya melakukan perbuatan seperti ini setelah penguburan. Jadi penguburan mungkin hari Senin, maka hari Selasanya itu pada kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul sebelum dikuburkan sambil makan-makan, itu juga saya lihat tapi di Sragen, di desanya bapak saya. Kalau di Solo setelahnya. Nah, kalau di Klaten saya nggak tahu, apakah ada seperti ini atau enggak? Ada. Gimana? Orang yang kerja. Gak apa-apa, karena dia itu makannya karena dia bekerja tadi. Makannya bukan karena apa? Kumpul-kumpul di rumah mayit. Jadi ada orang tamu dari jauh mau ikut menyolatkan di situ. Nah, tamu ini kan perlu makanan, Pak ya. Nah, maka dikasih makan. Tapi kalau tetangga sekitar yang mereka sudah punya makanan di rumah masing-masing, nggak ada persiapan makan untuk mereka, nggak ada. Kalau ada seperti itu, maka sudah termasuk di dalam an-niyahah yang disebutkan dalam hadis ini. Okay? Itu menyelisih syariat. Karena seharusnya orang yang mati itu keluarganya karena sibuk mengurusi orang yang mati, maka Rasul mensyariatkan hendaklah orang yang kematian ini diberi masakan, diberi makanan, bukan malah yang keluarga mati memberikan kepada orang yang melayat. Yaitu tidak sesuai syariat. Enggak usah diterima. Kalau saya tidak mau menerima, kalau saya ya. Karena apa? Tidak dilakukan oleh Nabi dan bertentangan dengan ajaran Nabi. Kalau menggali kubur kan perlu makan ya, Pak. Kalau nggak makan pingsan nanti. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Karena ada sebabnya. Jadi ada orang dari jauh kan nggak punya makanan dia, ya. Maka dia datang ke situ kasih makan nggak ada masalah. Karena memang dia perlu makanan. Tapi kalau yang tidak perlu, ya tetangga-tetangga sekitar datang kita siapkan makanan, itu tidak ada syariatnya, bahkan itu menyelisih syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Saya waktu itu di Sragen ketika mbah saya wafat. Ya. Kemudian orang-orang berkumpul banyak sekali. Kemudian ada yang menyiapkan teh dan roti. Ya. Saya waktu itu, Masya Allah, ini ada orang yang baik hati ya. Keluarga mayit ini enggak kerja apa-apa, sudah ada yang menyiapkan roti dan teh. Waktu itu saya husnudon ya, ini berarti ada orang baik hati. Ternyata setelah penguburan selesai, nah itu yang tadi menyiapkan roti dan teh tadi datang kepada keluarga mayit, kepada bapak saya dan lain-lainnya. Pak, ini totalnya sekian. Astagfirullah. Jadi kami sudah kematian kakek masih ditambah suruh bayar roti tadi. Jadi itu seperti itu salah, ya. Tidak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau yang menyiapkan tangganya karena ada keperluan tadi nggak ada masalah. Ya. Iya, kalau ada keperluan tadi loh ya. Tapi kalau tidak ada keperluan maka tidak dilakukan oleh para salaf. Tidak ada makan-makan pada saat menunggu jenazah atau setelah penguburan jenazah. Itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf kita di masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya yang bikin adanya makan-makan di tempat kita itu apa Pak ya? Kalau saya mikir-mikir, karena terlalu bertele-telenya menunggu penguburan jenazah. Kalau sunnah Nabi kan setelah dimandikan, selesai, orang ada, udah, sholatkan, kuburkan. Nah zaman sekarang ini ditunda-tunda dulu. Nah karena ditunda-tunda, akhirnya orang yang datang sejak pagi, roncongan perutnya. Ya akhirnya apa? Minta makan dan sebagainya. Ini nggak benar semuanya. Mestinya ya segera selesai, kemudian dibereskan, supaya mayat itu segera istirahat di dalam kuburnya. Baik, mudah-mudahan sudah jelas nggih. Nomor 14. Boleh berkabung selama 3 hari selain suami atau istri. Kalau suami atau istri hukumnya berbeda. An Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la yahillu, tidaklah halal limra'atin, bagi seorang wanita, tu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, tauhid, yaitu berkabung, ala mayyitin, atas kematian seorang yang mati, fawqa salatin, di atas 3, maksudnya adalah 3 malam, ya. 3 malam. Kalau di sini apa artinya? Nah 3 hari. Ini maksudnya diganti aja 3 malam, karena lebih tepat dari sisi bahasa Arabnya. Meskipun hari dengan malam itu ada persamaan, nanti kita jelaskan. Illa kecuali ala zaujin, terhadap kematian seorang suami, maka dia itu berkabungnya arba'ata asyhurin, selama 4 bulan, wa asyra, dan 10 hari. Rawahul jamaah, diriwayatkan oleh al-jamaah. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam itu ada syariat tauhidu, yaitu berkabung. Kemudian berkabung itu hukumnya ada 2 macam. Ada yang berkabung hukumnya boleh, ada yang berkabung hukumnya wajib. Yang berkabung hukumnya wajib itu adalah ketika seorang istri kematian suaminya, maka wajib bagi istrinya untuk berkabung. Berkabungnya berapa? Arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan plus 10 hari. Tapi nanti tetap ada pengecualian. Tetap ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Nanti saja. Kemudian hukum yang kedua, berkabung itu hukumnya adalah boleh, yaitu ketika yang mati selain suami. Maka misalnya yang mati istri, ya, kemudian suaminya berkabung, nggak apa-apa. Tapi suaminya nggak mau berkabung juga nggak apa-apa. Jadi setelah menguburkan, langsung cari wanita dilamar, nggak apa-apa. Langsung pernikahan pada hari penguburan istrinya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena berkabungnya tidak wajib. Imam Ahmad bin Hambal setelah menguburkan istrinya, kemudian menikah. Saya tidak tahu apakah menikahnya di hari itu, apakah hari esoknya. Tapi yang jelas jaraknya sangat cepat. Sehingga orang-orang sama kaget semua. Wahai Imam Ahmad, baru saja menguburkan istri, langsung nikah. Maka beliau mengatakan, saya tidak suka bertemu dengan Allah, maksudnya saya mati, dalam keadaan saya tidak punya istri. Dalam keadaan saya jomblo, saya nggak suka. Atau saya duda, saya nggak suka. Maka karena beliau tidak tahu kapan matinya, ya setelah menguburkan istrinya langsung segera menikah lagi. Baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan illa ala zaujin, kecuali terhadap kematian suami, arba'ata asyhurin, itu adalah 4 bulan, wa asyran, dan 10 hari. Sebagian orang salah paham.
Dikira bahwasanya 4 bulan 10 hari ini adalah kebolehan saja. Tapi yang benar adalah ini hukumnya wajib. Sehingga seorang istri tidak boleh meninggalkan berkabung selama ini. Kalau dia berkabung hanya 1 bulan saja, nggak boleh. Berkabung hanya 4 bulan saja, kurang 10 hari, nggak boleh. Nah pertanyaannya, apakah yang dimaksud tuhiddu? Yang dimaksud berkabung ini apa? Yang dimaksud berkabung adalah meninggalkan 2 perkara. Pertama adalah meninggalkan perhiasan atau baju yang bersifat menghias diri, dan yang kedua adalah meninggalkan bersolek, meninggalkan berdandan. Jadi mendandani diri itu tidak diperbolehkan bagi seorang wanita. Demikian juga mendandani pakaiannya, memakai pakaian yang menarik itu tidak boleh. Karena ketika dia itu memakai pakaian yang menarik, maka ada orang laki-laki yang melihatnya akan tertarik untuk mengawininya. Padahal selama masa berkabung 4 bulan 10 hari ini tidak boleh diadakan perkawinan terhadap wanita yang kematian suami ini tadi. Maka itulah yang disebut sebagai tuhiddah. Bolehkah seorang perempuan di masa iddatnya keluar dari rumahnya? Jawabannya adalah boleh apabila ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, maka tidak diperbolehkan. Ada seorang wanita keluar dari rumahnya, maka ditegur oleh seorang sahabat laki-laki. Kamu keluar dari rumahmu, padahal baru saja suamimu mati. Nggak boleh, balik lagi. Maka perempuan ini tidak terima, akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabatmu yang bernama Abu Sanabil mengatakan kepada saya nggak boleh keluar dari rumah. Apa betul? Maka Nabi SAW mengatakan, ukhruji fajuddi nakhlaki fa'asa an tatasaddaqi. Silahkan Anda keluar dari rumah Anda, nggak ada masalah, karena Anda berkeperluan untuk memanen pohon-pohon kurma Anda, dan dari pemanenan itu Anda bisa bersedekah kepada orang-orang fakir. Maka berarti menunjukkan bolehnya wanita keluar dari rumahnya apabila ada keperluan. Ini keperluan dunia, memanen buah-buah kurmanya. Karena kalau kurma tidak dipanen, ya nanti akan menjadi rusak dan gosok, sehingga harus dipanen dan akhirnya bisa bersedekah. Nah, kalau untuk keperluan dunia seperti ini diperbolehkan, maka demikian juga untuk kepentingan agama. Ya. Ada pengajian, seorang wanita biasanya ikut di pengajian itu, kemudian selama bergabung boleh nggak ikut pengajian? Silakan, nggak apa-apa. Tapi satu tadi jangan dilanggar, ya. Jangan memakai pakaian yang menarik perhatian. Karena kalau menarik perhatian itu sama dengan melanggar etika ihdat. Kalau ada yang bertanya, dari mana Anda tahu bahwasanya arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari ini hukumnya wajib dari mana? Kan hadis ini kan tidak mengatakan wajib, kan nggak ada. Ya memang hukum wajib itu tidak diambil dari hadis ini, tapi hukum wajib itu diambil dari hadis lain yang disebutkan di dalam Al-Kutubus Sittah, kitab yang ke-6, ya, kitab 6, di mana ada seorang wanita izin kepada Nabi SAW untuk memakai celak mata, padahal dia masih di masa-masa berkabung. Maka Rasul SAW mengatakan tidak boleh Anda memakai celak mata. Ya. Meskipun Anda lagi sakit mata, maka obati dengan cara lain. Ya. Jangan diobati dengan celak mata. Karena kalau Anda berobat dengan celak mata, ini menarik perempuan, menarik perhatian laki-laki, sehingga akan menagih Anda. Tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengingatkan para wanita, bukankah kalian di masa jahiliyah itu sudah disuruh bergabung, dipaksa bergabung oleh orang-orang jahiliyah selama 1 tahun, ya. Dan 1 tahun penuh itu wanita diberi tempat gubuk kecil di depan rumah dan dia ditahan di situ, nggak boleh kemana-mana. Ya makannya di situ, ya buang hajatnya ya di situ, segala sesuatu di situ, ya tidurnya juga di situ selama 1 tahun. Baru setelah 1 tahun full selesai, baru dia diperkenankan untuk keluar dari gubuknya tadi. Artinya apa? Nabi mengatakan 4 bulan 10 hari ini jauh lebih ringan daripada setahun itu. Sehingga kalau sudah diringankan oleh Allah, jangan minta keringanan lagi. Ya. Sudah diberi keringanan, ngapain meminta-minta keringanan yang lebih lanjut. Nah dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya hukum ihdat, hukum berkabung bagi seorang wanita kematian suaminya wajib bukan sunnah. Ya. Ini saya sampaikan kenapa? Saya membaca sebuah buku mengatakan hukumnya sunnah. Ini salah ya. Menyelisih apa? Menyelisih penjelasannya para ulama-ulama ahli hadis. Oke.
Iya. Saya sebenarnya juga nggak begitu paham apa yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad ya. Apakah memang orang yang tidak punya istri itu hina sehingga beliau itu malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas ada hadis-hadis memang yang menyebutkan fadilahnya orang yang punya istri. Tapi sampai saat ini saya belum mengetahui hadis yang sahih yang membedakan antara orang yang sudah punya istri dengan orang yang tidak punya istri. Kalau fadilah nikah ada ya. Tapi fadilah yang membedakan ini orang yang punya istri lebih baik daripada orang yang tidak punya istri belum dapat hadis yang sahih. Kalau hadisnya banyak ya, misalnya nih kata kuncinya adalah al-mutazawwij. Raka'atani 2 rakaat minal mutazawwij dari orang yang mempunyai istri afdal lebih utama min sab'ina raka'at daripada 70 rakaat minal a'zab dari orang yang tidak punya istri. Jadi saudara-saudara yang masih jomblo ini sholatnya kalah dahsyat daripada yang sudah punya istri. Tapi dalilnya ini maudhu'un. Hadis apa? Palsu. Ya. Hadis palsu itu nggak bisa dijadikan dalil. Maka sampai saat ini saya merasa belum ketemu ya hadis yang membedakan antara yang menikah dengan yang belum secara mendetail seperti ini. Tapi kalau fadilah nikah ada banyak. Ya mungkin Imam Ahmad mengambil dari keumuman fadilah nikah tadi ya. Barang siapa yang menikah sudah menyempurnakan separuh agamanya. Nah berarti kalau dia tidak menikah berarti apa? Kurang agamanya kan gitu. Maka mungkin malunya dari sisi itu. Jelas lagi. Kalau masih punya istri lagi. Kalau masih punya istri lagi gini. Ah iya masih punya istri berarti nggak usah malu ya. Oke monggo. Oh isinya satu, saya kira tanya lagi satu. Oke. Menyewakan iya. Iya. Jadi meninggalkan sholat, meninggalkan zakat itu semuanya termasuk dosa besar. Ini pemahaman pertama yang harus kita ketahui. Pemahaman yang kedua, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak dikafirkan, ya, tidak dijadikan murtad kecuali kalau dia menghalalkan perbuatan itu. Misalnya, kenapa kamu nggak sholat? Sholat itu nggak wajib. Nah, dia mengingkari seperti itu atau dia menganggap meninggalkan sholat itu halal. Nah, pada saat itu dia sudah kafir murtad. Ada orang tidak membayar zakat. Kenapa nggak bayar zakat? Zakat memang nggak wajib kok. Waktu zakat itu nggak berfungsi itu ayat itu. Nah ini orang kafir murtad ya. Tapi kalau tidak membayar zakat karena malas saja, ya, karena pelit terhadap hartanya, nah ini dia masih muslim. Tapi muslim yang fasik. Sering saya katakan di sana ada kafir, ada fasik. Fasik ini di bawahnya kafir. Kalau kafir ini kekal di dalam neraka, tapi kalau fasik seperti ahli bid'ah ini masuk ke dalam neraka, tapi setelah beberapa saat dibakar lalu bisa dikeluarkan karena Islam. Nah orang yang meninggal karena padahal dia tidak pernah membayarkan zakatnya, itu silahkan diteliti. Kenapa tidak bayar zakat? Kalau tidak bayar zakatnya karena mengingkari kewajibannya, ini kafir murtad, jangan sekali-kali disolatin. Tapi kalau dia itu tidak membayar zakatnya karena pelit saja atau karena bodoh nggak paham dan tidak ada yang menjelaskan kepada dia, maka pada saat itu dia masih tetap wajib kita sholatkan. Jelas ya? Baik. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini, di sini dikatakan rawahul jamaah, diriwayatkan oleh al jamaah. Yang dimaksud jamaah itu apa? Yang dimaksud jamaah adalah kitab 6 ditambah 1 kitab. Kutubus sittah, kitab yang 6 itu adalah 2 kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Ditambah 4 kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini namanya Al-Kutubus Sittah, kitab yang 6 untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tambah 1 kitab, yaitu kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau semuanya orang ini, 7 orang ini meriwayatkan, maka pada saat itu disebut sebagai Al-Jamaah. Ini termasuk ilmu hadis ya, tapi tidak ada masalah kita paparkan di sini. Kemudian ulama dari Mesir namanya Asy-Syaikh Al-Azzazi, beliau masih hidup, menulis kitab Tamamul Minnah. Di dalamnya beliau mengatakan bahwa memakai baju hitam tanda kesedihan ini termasuk syiar kebatilan. Kenapa disebut syiar kebatilan? Karena memang tidak ada dalilnya sama sekali
Dan orang yang melakukan seperti itu biasanya meyakini sesuatu yang tidak ada dari syariat Islam. Sehingga bagi kita yang tidak mau meyakini seperti itu, maka hendaklah juga menyelisih adat mereka itu. Wallahu a'lam. Kalau di Klaten ada enggak ya? Kalau di Solo kayaknya sudah punah kebiasaan seperti ini. Sudah nyaris tidak ada lagi. Masih ada nggak? Ya, itu ditinggalkan aja. Ya. Karena tidak ada maknanya sama sekali. Sesuatu yang tidak ada maknanya itu mestinya ditinggalkan oleh orang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Min husni, mana ini? Ini hadis yang min husni, termasuk bagusnya Islamil mar'i, Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Ngapain pakai baju hitam? Apakah ada manfaatnya terhadap diri kita atau terhadap mayit? Gak ada maknanya, tinggalkan aja. Ya, ini hadisnya hadis yang sahih. Kalau tidak meninggalkan, berarti Islamnya jelek. Gitu kan? Baik. Haram meratapi kematian orang. Nomor 35. Ani bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, tidak termasuk dari kalangan kami maksudnya adalah umat Islam. Tidak termasuk dari umat Islam man, orang yang doroba, memukul al-qubuda, pipinya sendiri dipukulin karena apa? Tidak terima kematian orang. Wa syaqqa, dan dia itu merobek al-juyuba, juyub ini belahan baju sini yang kena. Wa da'a, dan dia itu berteriak-teriak bid'awal jahiliyah, dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Hadis ini muttafaqun alaihi, maka derajatnya sahih di peringkat yang pertama. Hadis ini menunjukkan haramnya meratapi kematian orang. Dan meratapi itu di masa jahiliyah dengan salah satu dari 3 cara ini. Pertama, mukul-mukul pipinya sendiri. Yang kedua, merobek-robek bajunya sendiri. Dan yang ketiga adalah teriak-teriak yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apa yang dimaksud al-jahiliyah? Jahiliyah itu definisinya adalah makana qabla Islam. Sesuatu yang biasa dilakukan orang sebelum munculnya agama Islam. Yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi. Nah, kebiasaan-kebiasaan zaman kuno itu disebut sebagai masa jahiliyah. Misalnya orang jahiliyah itu kalau kematian orang, maka dia mengatakan wajabala, wa'udda, wahai engkau adalah gunung bagi saya, engkau adalah pedoman bagi saya. Artinya kalau engkau sudah mati, ya saya berpedoman kepada siapa lagi? Saya beriktimat kepada siapa lagi? Ya, merasa bahwasanya makhluk itu sebagai tempat iktimatnya. Jelas salah, karena Allah lah tempat iktimatnya seluruh makhluk di atas muka bumi. Dan kemudian ada satu ilmu bahasa yang ingin saya sampaikan, yaitu kata-kata al-juyub. Ini orang-orang Indonesia biasa mengartikan jaibun itu artinya kantong ini. Ini adalah pengertian yang salah. Jaibun itu artinya adalah belahan yang ada di tengah ini. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu ketika Allah mengatakan adkhil yadaka, dan masukkanlah telapak tanganmu wahai Musa fi jaibika, pada jaibmu. Nah, ini prakteknya bukan dimasukkan ke kantong sini ya, tapi dimasukkan ke belahan sini. Kemudian setelah masuk, kemudian dikempit oleh tangan yang bagian kiri. Nah, setelah dikempit ini, kemudian dilepaskan lagi, maka sudah bersinar tangannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yaitu adalah kata-kata jaibun. Dan memang sering orang Indonesia menerjemahkan kata-kata Arab itu terjemahannya kurang pas. Maka ini perlu diketahui. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, di sini dikatakan laisa minna, tidak termasuk dari kalangan kami, tidak termasuk dari muslimin. Pertanyaannya, apakah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, meratapi kematian orang, apakah dia itu sudah kafir murtad? Karena di sini dikatakan laisa minna, bukan termasuk umat Islam. Murtad enggak, Pak? Enggak. Gimana? Tidak terima. Iya, berarti murtad enggak? Atau masih muslim? Kalau murtad enggak boleh disolati loh ini. Dan kalau murtad itu boleh dibunuh loh. Boleh dipenggal lehernya itu. Jadi ada orang yang tidak terima kematian orang, penggal lehernya itu boleh itu kalau murtad. Kalau murtad ya. Ya, ini termasuk hadis yang
tidak boleh dipahami secara zahirnya. Karena kalau kita memahami hadis ini secara zahirnya, berarti mereka sudah murtad, boleh dipenggal lehernya. Ini salah ya. Laisa minna, bukan termasuk dari kalangan kami umat Islam. Ini para ulama mengatakan ini adalah min babi at-tahdzir. Min babi at-tahdzir. Termasuk di dalam bab at-tahdzir, ancaman yang keras. Padahal ulama mempunyai kaidah at-tahdziru syai'un wal hukmu syai'un akhar. Bahwasanya ancaman ini adalah satu permasalahan, kemudian menghukumi terhadap pelakunya itu juga satu permasalahan yang lain. Jadi ancamannya mengatakan, kamu kalau melakukan ini, kamu bukan termasuk muslim. Kalau diteruskan, berarti kamu murtad, kan gitu. Akan tapi menghukumi orang ini bukan murtad, ya. Dan seperti ini sangat banyak sekali di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu hendaklah kita berhati-hati. Jadi intinya Nabi mengatakan laisa minna ini untuk melarang dengan sangat keras. Seolah-olah Nabi memberikan peringatan ya. Warning yang sangat keras. Awas, kalau melakukan seperti itu bisa murtad, tapi sebenarnya nggak murtad. Nah, gitu. Atau bisa juga diartikan laisa minna itu maksudnya adalah berarti menyerupai orang-orang kafir. Nah, menyerupai orang kafir itu belum tentu menjadi langsung kafir murtad seperti itu. Maka saya ulangi lagi kaidahnya mengatakan at-tahdziru syai'un, ancaman adalah satu permasalahan, wal hukmu syai'un akhar, dan memberikan keputusan kepada pelakunya itu adalah perkara yang lainnya yang tidak berkaitan dengan ancaman itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini membuat silakan. Ya. Apa? Oh, ahli bid'ah. Baik. Saya lafal hadisnya teringat ya. Ini riwayat Ibnu Majah. Silakan diperhatikan di papan. La yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima li sahibi bid'atin, kepada pelaku bid'ah. Bid'ah itu apa? Ya banyak banget ya. Syiah bid'ah, Khawarij bid'ah, Mu'tazilah bid'ah dan seterusnya. Apa yang tidak diterima? Salatnya, saumnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, jihadnya, amalan wajibnya, amalan sunnahnya. Kenapa? Yakhruju minal Islam, dia sudah keluar dari agama Islam. Kama takhruju sya'rah minal ajin, sebagaimana dikeluarkannya rambut dari tepung gandum. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini derajatnya maudhu', apa Pak? Palsu. Jadi ahli bid'ah itu masih muslim, maka dia itu ditolak oleh Allah bid'ahnya. Kalau amalan sunnahnya, ya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini ketiknya salah sehingga enggak akan keluar hadisnya. Baik, kita ulangi pengetikannya. Man ahdatsa, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru, maksudnya adalah bid'ah. Fi amrina, di dalam masalah kami, maksudnya masalah agama, bukan masalah dunia. Ma laysa minhu, apa yang tidak termasuk agama, fa huwa, maka dia, yaitu perbuatan barunya tadi, raddun, tertolak. Jadi yang tertolak apanya? Perbuatan barunya. Orang Syiahnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Mu'tazilah, paham Mu'tazilah yang ada di otaknya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir, pemahaman sesat ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mereka sholat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membayar zakat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah amalan orang Muslim yang masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب